الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Makanya ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam memulai dakwah dulu di mana? Di mana mulai dakwahnya? Di Mesir, di Makkah. Beliau berhadapan dengan orang yang lama tak ngaji. Kan lama tak ngaji, nah? Lama sekali tak ngaji orang jahiliyah tu. Ada juga ngaji, tapi ngaji menurut perasaan dan perkiraan. Tidak ada wahyu turun, tak ada ulama warathatul anbiya, yang ada adalah tokoh-tokoh agama. Sehingga siapapun yang dianggap punya semangat beragama, maka otomatis menjadi tokoh agama. Dan ketika tidak ada ulama, tokoh agama lah yang menempati seposisi ulama itu. Dari situlah lahirnya atau berubahnya Masjidil Haram yang merupakan ma'wad tauhid, yang merupakan tempat berlindungnya tauhid, asasul aqidah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail, berubah menjadi pusat berhala. Coba, pusat berhala. Padahal mereka sebenarnya kaum muslim dan muslimat. Dalam hati kecil mereka, bahkan dalam pernyataan sehari-hari mereka paham berhala tak berguna. Mereka tahu berhala tak datang mendatangkan mudarat. Buktinya ayat banyak menceritakan, Ustaz, ya. Ketika mereka berada wa idza ghasyahum mawjun fil bahri da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau sudah masuk ke dalam lautan, diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka hanya berdoa pada Allah saja, lupa pada berhala-berhala itu. Dan mereka juga paham bahwa pekerjaan jahiliyah yang mereka lakukan itu adalah batil. Buktinya ketika Nabi alaihi salatu wassalam masih berumur 35 tahun, terjadi banjir bandang di kota Makkah sampai Ka'bah runtuh, Hajarul Aswad hanyut. Kisahnya sering dibaca di sirah, kan? Sering, kan? Masih ingat? Atau senyum aja, bilang aja enggak gitu ya. Kaum muslimin ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ketika Ka'bah runtuh, Hajar Aswad hanyut, mereka sepakat kembali membangun Ka'bah. Biayanya apa? Dengan infak jamaah, infak orang Makkah. Kan mereka yang sebagai pewaris Masjidil Haram, pewaris Ka'bah, tentu mereka bertanggung jawab membangun kembali. Coba lihat kaum muslimin, ini mungkin dalam pelajaran sirah jarang kita gali hikmah ini, atau saya saja tidak pernah mendengar. Mereka ketika mengumpulkan sumbangan, lihat, ketika mengumpulkan sumbangan, mereka syaratkan tidak boleh dari hasil riba. Padahal riba pondasi ekonomi mereka hari itu. Rata-rata orang kaya mereka pemakan riba. Tapi ketika membangun Ka'bah kembali, syaratnya tak boleh hasil riba. Mereka tahu tak riba haram? Tahu banyak. Yang kedua, tak boleh hasil perdukunan. Subhanallah. Jadi tak boleh apa istilahnya mahrul kuhan, tak boleh hasil berdukun. Ternyata mereka juga paham bahwa sihir dan perdukunan itu tidak dibenarkan. Santet, pelet,
pemani sejundai apa ya? Gayung pandai. Ya Allah. Penangkal pandai. Sambunnya penangkal dengan gayung sambunnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Mereka paham itu. Tidak boleh hasil itu. Kemudian tidak boleh hasil judi. Padahal judi resmi di masa itu. Dan tidak boleh hasil perdagangan minuman keras. Padahal minuman keras laku keras. Bahkan jadi minuman resmi di acara-acara kabinet mereka. Dulu ada kabinet Daruna 2 kan. Yang tidak boleh hasil dari PSK, pekerja titik-titik ya saya kan sebut saya. Pekerja titik-titik komersial, dihaluskan namanya sekarang. Intinya sama. Tidak boleh hasil daripada mahrul baghi, tidak boleh. Subhanallah. Tidak boleh daripada harta yang dirampas atau penipuan. Mereka paham semuanya. Subhanallah. Yang sering kita dengar para ustadz buya kita menyebutkan, guru kami dulu menyebutkan, itu salah satu daripada kehendak Allah menjaga kesucian rumahnya. Dan kalau boleh kita tambahkan di sini, ternyata orang jahiliyah itu hati kecilnya tahu bahwa mereka dalam keadaan jahiliyah. Cuman karena jarang dapat nutrisi yang sehat, jarang mengaji, akhirnya itu hilang, tinggal samar-samar. Mereka juga paham kaum muslimin dan muslimat bahwa berhala itu tak berguna. Ketika mereka setelah masuk Islamnya tu sama-sama bercinta ya kan. Itu bohong nggak wadah lucu ini nya. Bohong nggak? Apa sebab patung yang awak buat seorang, awak mengkui, awak mikui kan kau main, kok jatuh awak menogang, kok pocah awak membeki, ya? Kok tinggi awak menjopui, ya kan? Diguliang tak guliang, ditogang tak togak, tapi itu yang kita sembah. Tidak bohong kan? Tetapi subhanallah masih tetap mereka lakukan. Apa sebab? Karena perasaan dan perkiraan. Subhanallah kaum muslimin. Ada lagi yang aneh. Ada yang bertanya ke kawan, dulu waktu jahiliyah dulu bapuiku berhala, bapu Tuhan yang kau sembah. Sabui dan 6, 5 di bumi, socik 1 di langit. 5 di bumi, 1 di langit. Kita sepaya-payanya punya Allah di langit gini. Banyak mengingkari. Mereka dah paham 1 di langit, 6, 5 di bumi. Ketika dalam masalah yang super sulit, berdoa ke yang di mana? Yang 5 atau yang 1? Dia bilang kami berdoa kepada yang 1. Berarti mereka tahu pula bahwa tidak ada yang melapangkan kesempitan, tak ada pula yang mengabulkan hajat dan kebutuhan kecuali Allahu Rabbus Samawati wal Ard, dan yang lain-lain itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kenapa disembah juga? Karena ikut pikiran dan perasaan.